Oke, pada video kali ini akan kita sampaikan pembahasan soal SBMPTN khususnya tahun 2017. Seperti biasanya, pembahasannya akan kita sampaikan dengan cara magic solution. Semoga materi pembahasan hari ini bisa dipahami dengan baik. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, di sini sudah kita siapkan 3 soal SBMPTN 2017, yaitu tentang materi fungsi dan grafik fungsi. Ya, jadi materi pembahasan soal SBMPTN kali ini seputar soal fungsi dan grafik fungsi. Sudah kita ambil 3 soal SBMPTN tahun 2017, cuman beda kode soal aja ya. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, akan kita sampaikan pengantarnya tentang soal SBMPTN kali ini. Soal ini, seperti diketahui di soal ini, disebutkan tentang asintot datar dan asintot tegak. Nah, kita akan sampaikan pengantarnya tentang asintot datar dan asintot tegak. Sebenarnya asintot ada 3, yaitu asintot datar, asintot tegak, asintot miring. Cuman sesuai dengan soal kali ini, SBMPTN 2017 kali ini, yang kita ambil seputar asintot datar dan asintot tegak. Oke, langsung kita mulai. Pertama, asintot datar. Asintot datar. Oke, asintot datar. Nah, cara gampang biar paham materi asintot tanpa harus menghafal, kita gunakan logika. Asintot datar. Datar artinya garisnya mendatar, horizontal. Oh, berarti garis asintot datar garis yang mendatar atau horizontal. Kita gambar garisnya. Ini sumbu X, sumbu Y, gambar garis mendatar. Nah, inilah asintot datar. Ya, garis mendatar ini namanya garis Y sama dengan P. Ya, sekali lagi saya ulangi, asintot datar. Kata-kata datar artinya mendatar atau horizontal. Oh, berarti asintot datar garis yang mendatar. Garis mendatar ini namanya garis Y sama dengan P. Nah, mendatar kiri kanan. Oh, berarti nilai X-nya kiri kanan itu tidak berhingga. Nah, ingat ya. Oh, berarti asintot datar X-nya tidak berhingga. Nah, berarti untuk mencari Y-nya gunakan limit. Dari X mendekati tidak berhingga, fungsi fx dibagi gx. Ya, jadi Y-nya limit X mendekati tidak berhingga dari fx per gx. Mendekati tidak berhingga, X-nya mendekati tidak berhingga. Kenapa? Karena garisnya garis mendatar. Kalau mendatar kiri kanan, oh berarti nilai X-nya tidak berhingga. Ya, inilah asintot datar. Yang kedua, asintot tegak. Asintot tegak. Asintot tegak. Sesuai namanya, asintot tegak. Oh, garisnya berarti tegak. Tegak itu artinya vertikal. Kita gambar garis vertikal. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Gambar garis vertikal. Garis vertikal ini artinya garis X sama dengan Q. Ya, jadi ngapalinnya gampang, tanpa harus menghafalin. Kita gunakan logika asintot tegak. Tegak itu berarti garisnya vertikal. Vertikal ke atas ke bawah. Oh, berarti nilai Y-nya tidak berhingga. Ya, nah karena nilai Y-nya tidak berhingga, Y itu kan fx per gx. Nah, kalau asintot tegak berarti Y-nya tidak berhingga. Nah, kalau Y-nya tidak berhingga, artinya penyebutnya harus 0. Kenapa? Karena Y-nya tidak berhingga. Bilangan dibagi 0 tidak berhingga.
Jadi asintot tegak kuncinya ini penyebut harus nol. Makanya yang ada asintot tegak itu yang fungsi pecahan, yang ada penyebut. Kenapa? Karena kalau penyebutnya nol, berarti dia punya asintot tegak. Kenapa? Karena y-nya tidak berpindah. Ya, oke, saya ulangi ya sekali lagi. Asintot datar, garisnya mendatar kiri kanan, berarti x-nya tidak berpindah. Nah, kalau x-nya mendekati tidak berpindah, berarti nilai y-nya pakai limit. X mendekati tidak berpindah, fx pergi. Berikutnya asintot tegak. Tegak itu berarti garisnya vertikal atas bawah. Nilai y-nya tidak berpindah. Nah, karena y-nya tidak berpindah, berarti penyebutnya yang harus nol. Ya, dengan logika itu insya Allah bisa mengerjakan soal asintot datar dan asintot tegak. Ya, tanpa harus susah-susah menghafal, gunakan logika aja. Cara gampang menghafalkan, nah gitu tuh. Oke ya, oke langsung kita mulai. Nomor 1. Ya, berikut kurva y sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat plus 1 dibagi x pangkat 3 plus 10. Memotong asintot datar. Ada kata-kata asintot datar. Kita tulis dulu. Kita cari asintot datar. Asintot datar. Asintot datar. Berarti x-nya tidak berpindah. Gunakan limit dari x pangkat 3 plus x kuadrat plus 1 dibagi x pangkat 3 plus 10. Oke ya, sekali lagi asintot datar, x-nya mendekati tidak berpindah, berarti y gunakan pakai limit. Nah, untuk mencari nilai limit x mendekati tidak berpindah, lihat pangkat variabelnya yang tertinggi. Tertinggi itu bisa dua-duanya, penyebut dan pembilang, bisa pembilang aja, penyebut aja. Di sini kebetulan penyebut dan pembilang sama-sama 3. Nah, selain pangkat tertinggi hilangin, karena pasti nilainya sama dengan 0, nggak usah pikirin. Berarti nilainya tinggal limit x mendekati tidak berpindah dari angka di depan x pangkat 3, angka 1. Ini. Jadi nilai y-nya sama dengan 1. Inilah asintot datar. Oke ya, sekali lagi untuk menghitung nilai limit x mendekati tidak berpindah cukup dilihat pangkat tertinggi. Bisa dua-duanya atau salah satu. Yang lainnya kita ganti angka 0. Nah, hasil akhirnya tinggal dilihat angka di depan angka tertingginya. Satu persatu, nilai y sama dengan 1. Nah, lanjut di soal kurva tersebut memotong asintot datar. Nah, kalau memotong asintot datar berarti asintot datar dilewatin oleh titik berapa, 1. Artinya nilai y sama dengan 1 kita masukin ke soal. Y sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat plus 1 dibagi x pangkat 3 plus 10. Nilai y-nya kita ganti 1 karena asintot datarnya 1. Paham sampai sini ya? Oke, lanjut ya. Jadi 1 sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 1 per x pangkat 3 plus 10. Kali silang. Berarti x pangkat 3 plus 10 sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat plus 1. Hilang. Oke ya. Berarti tinggal x kuadrat sama dengan 9. Artinya x plus minus karena ada bentuk kuadrat. Akar 9, 3. Berarti ada 2 titik yang memotong asintot datar y sama dengan 1. Yaitu titik 3,1 dan min 3,1. Ya. Nah, yang kita ambil 3 ya, x-nya sama dengan 3. Oke, harusnya 2, 3,1 dan min 3,1, tapi kebetulan yang diminta di soal x-nya 3. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Sekali lagi, untuk mencari asintot datar, asintot datarnya mendatar, x-nya tidak berpindah, pakai limit y, limit x mendekati tidak berpindah. Nah,
kalau untuk X mendekati tidak beringat, lihat pangkat tertinggi. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Ya, setelah ketemu nilai asintot, dilihat. Oh, kurva memotong asintot datar. Nah, berarti nilai Y sama dengan 1, kita masukin ke soal. Oke ya, semoga bisa dipahami soal nomor 1. Oke, kita lanjut nomor 2. Hapus ya. Oke, nomor 2 tentang asintot datar lagi. Ya, masih asintot datar. Cuman grafik fungsinya beda. Ya. Oke, kurva Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus A per X pangkat 3 plus 1 memotong asintot datarnya. Kita cari lagi asintot datar. Asintot datar. Nah, asintot datar. X-nya mendekati tidak beringat. Berarti Y sama dengan limit X mendekati tidak beringat dari X kuadrat plus 4X plus A dibagi X pangkat 3 plus 1. Ingat. Oke. Yang tadi saya bilang, kalau untuk X mendekati tidak beringat, dilihat pangkat tertingginya. Bisa dua-duanya, salah satu. Pembilang bisa, penyebut bisa. Di sini kebetulan penyebutnya. Yang lainnya hilangin, ganti angka 0. Berarti Y sama dengan limit X mendekati tidak beringat 0 per depannya X pangkat 3, 1. Oh, jadi Y sama dengan, inilah asintot datar. Ya, jadi gunakan cara magic solution untuk X mendekati tidak beringat, mencari limitnya, lihat pangkat tertinggi. Nah, seperti soal nomor 1 tadi, Y sama dengan 0, kita masukin ke soal. Dari Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus A dibagi X pangkat 3 plus 1. Y sama dengan 0, kita masukin ke soal. Y-nya kita ganti 0. Oh, berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 4X plus A dibagi ya X pangkat 3 plus 1. Oke, jadi Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus A dibagi X pangkat 3 plus 1. Y-nya kita ganti 0. 0 sama dengan X kuadrat plus 4X plus A dibagi X pangkat 3 plus 1. Kali silang. Berarti X kuadrat plus 4X plus A sama dengan 0. Oke, sampai sini gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita lihat memotong asintot datarnya sebanyak 2 kali. Berarti nilai X-nya ini 2 kali yang diminta. Nah, kita masuk ke persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X plus A sama dengan 0. Akar-akarnya berarti ada 2, karena persamaan kuadrat. Bisa akarnya kembar, bisa akarnya berlainan. Ya, ditentukan oleh D. D itu kalau di persamaan kuadrat namanya diskriminan. Kalau di matrik determinan. Berarti kalau D-nya sama dengan 0, artinya akar-akarnya kembar 1. Artinya di konsep fungsi, grafik fungsi, dia memotong asintot datar sebanyak 1 kali. Syaratnya D sama dengan 0. Nah, kalau D lebih besar dari 0, di persamaan kuadrat mempunyai 2 akar yang berlainan. Di grafik fungsi berarti dia memotong grafik asintotnya sebanyak 2 kali. Ya, berarti D lebih besar dari 0. Kalau D lebih kecil dari 0, di persamaan kuadrat akar-akarnya imajiner. Artinya dia nggak mempunyai akar. Di grafik fungsi artinya berarti tidak memotong asintot datar. Oke ya, nah di soal kebetulan yang diminta asintot datarnya sebanyak 2 kali dipotong. Berarti yang kita ambil yang ini. Nah, berarti D harus lebih besar dari 0. D itu diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC lebih besar 0. B
kuadrat. B itu angka di depan X, angka 4, berarti 4 kuadrat. 4 kali A itu angka di depan X kuadrat, angka 1. C, selain ada variabel X kuadrat dan X, itu A lebih besar dari 0. Artinya min 4A lebih besar dari minus 16. Nah, sekali lagi ini pertidaksamaan. Angka di depan di sebelah kiri tanda pertidaksamaan tidak boleh negatif, harus positif. Caranya kalikan negatif. Negatif kali negatif positif. Negatif kali negatif positif. Nah, karena dikali negatif, tanda pertidaksamaan berubah jadi lebih kecil. Nah, ini yang sering salahnya. Ya, kalau nggak diganti pasti nanti jawabannya lebih besar, dan di soal pasti ada jawabannya ada. Ya, sekali lagi dilihat, kalau di sebelah kiri tanda pertidaksamaan negatif harus wajib dibikin positif dulu, kalikan negatif. Sekali dikalikan negatif tanda pertidaksamaan berubah. Oh, berarti A-nya lebih kecil dari 4. Jawabannya yang C. Semoga dipahami ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau dia memotong asimtot data sebanyak 2 kali, anggap saja persamaan kuadrat, akar-akarnya ada 2 berlainan. Syarat akar-akar 2 berlainan dia lebih besar dari 0. Oh, berarti kalau asimtot data dipotong sebanyak 2 kali, berarti D-nya harus lebih besar dari 0. Kalau asimtot datanya dipotong sebanyak 1 kali, artinya persamaan kuadrat yang punya akar-akar kembar, akarnya cuma 1. Oh, berarti syaratnya D sama dengan 0. Kalau dia tidak memotong asimtot data, oh berarti nggak punya akar. Berarti D lebih kecil dari 0. Ya, nah, terus yang kedua, kalau ada bentuk pertidaksamaan, di sebelah kiri tanda pertidaksamaan harus positif nilainya. Kalau negatif bikin positif, caranya kalikan negatif. Ingat, kalau dikali negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Oke ya, semoga bisa dipahami 2 soal ini. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal ketiga. Oke, nah yang ketiga inilah asimtot tegak. Oke, sekarang asimtot tegak. Ya, soal yang ketiga asimtot tegak. Asimtot tegak. Nah, gunakan logika, asimtot tegak atas bawah. Oh, artinya nilai Y-nya tidak berubah. Nah, kalau Y-nya ini tidak berubah, penyebutnya pasti 0. Kita cari penyebutnya berapa itu? Oh, disoalkan Y sama dengan AX kuadrat plus X per X kuadrat plus BX min 12. Penyebutnya 0. Oh, artinya berarti X kuadrat plus BX min 12 sama dengan 0. Nyambung ke soal kedua dan soal pertama. Oh, ini berarti X-nya ada 2 kalau dia memotong. Nah, kayak gitu tuh. X-nya 1 kalau dia memotong di 1 titik. Berarti D-nya harus sama dengan 0. Sekarang kita lihat. Ternyata di sini diketahui asimtot tegak dari ini adalah X-nya ada 2, X1 dan X2. Nah, kalau ada 2, X1 dan X2, di mana X1-nya lebih besar dari 2. Nah, kita faktorin. Caranya A kali C ini berapa? Min 12. Nah, tinggal berapa kali berapa hasilnya min 12. Berapa kali bebas, bisa min 6 kali 2 atau 2 kali min 6 atau min 12 kali 1, bebas. Tapi kita lihat syaratnya X1 lebih besar dari 2. Ini X1 nya 2, nggak boleh lebih besar dari 2, berarti tidak boleh angka 2. Ini nggak boleh, ini 1, berarti jangan dipilih. Oke, paham? Karena syaratnya diminta X1 nya lebih besar dari 2. Oh, berarti X-nya harus 3 minimal. Kalau X-nya 3 berarti sisanya 4. Berarti kesimpulannya angkanya kalau nggak 3 minus 4, kalau nggak minus 3, 4. Nah, gitu. Karena X-nya lebih besar dari 2. Jadi bisa 3, bisa 4. Nah, sekarang kita lihat. Masuk kalau X-nya besar dari 2, berarti bisa 3, 4. Nah, misalkan X-nya 3. Kalau X1-nya 3, nah, kita masukin ke soal, berarti X2-nya min 4. Ke X1 tambah 2X2.
X1 tambah 2X2 apakah sama dengan min 2? 3 tambah 2 kali min 4 apakah sama dengan min 2? 3 min 8 apakah sama dengan min 2? Min 5 sama dengan min 2? Salah. Ternyata bukan X1 nya 3. Oh, berarti yang kita ambil ternyata X1 nya yang 4. Kita cek 4 tambah 2 kali X2 2 kali min 3 min 6 apakah sama dengan min 2? Min 2 sama dengan min 2. Betul. Jadi titiknya X1 nya 4 X2 nya minus 3. Ini yang kita ambil. Oke, X1 nya 4 X2 nya minus 3. Oke ya, masuk ke sini. Oh, berarti X1 nya 4 X2 nya min 3. Oke, kita gunakan rumus X1 tambah X2 min B per A. X1 nya 4 tambah X2 nya minus 3 min B. B itu angka di depan X, yaitu B. A, angka di depan X kuadrat, angka 1. Jadi 1 sama dengan min B, artinya berarti B nya minus 1. Oke, ketemulah nilai B sama dengan min 1. Selanjutnya tinggal mencari A. Asintot datarnya Y sama dengan 5. Nah, kita cari asintot datar. Berarti asintot datar X nya tidak berimbang. Y sama dengan limit dari X mendekati tidak berimbang AX kuadrat plus X per X kuadrat plus BX min 12. Nah, kayak tadi lagi, untuk mencari nilai limit S mendekati tidak berimbang cukup dilihat variabel tertinggi. Ya, tertinggi angka 2. Nah, oh berarti yang lainnya hilangin, masih 0. Oh, jadi Y sama dengan limit X mendekati tidak berimbang angka di depan X kuadrat A per 1. Padahal di sini diketahui asintot datarnya Y sama dengan 5. Jadi Y sama dengan A. Berarti A-nya 5. Oke ya, jadi sekali lagi soal terakhir ini gabungan ada asintot datar, ada asintot tegak. Cuman untuk asintot tegaknya tadi Y sama dengan tidak berimbang, berarti nilai penyebutnya 0. Nah, 0 ini kuncinya di sini. Permainan dari min 12 berapa kayak bentuk persamaan kuadrat mencari faktor-faktornya. Berapa kali berapa min 12? Kalau ini berapa kali berapa min 12 dilihat di mana X1-nya harus lebih besar dari 2. Nah, bisa min 3, 4, 3 min 4, 6 min 12, dan seterusnya 6 min 2, min 12, 1. Nah, tapi ada syarat X1-nya lebih dari 2. Berarti pilihannya kalau nggak 3 min 4 dan min 3 apa? Baru masuk ke yang kedua. X1 tambah 2, X2 min 2. Nah, akhirnya ketemulah X1-nya itu min 4, X2-nya minus 3. Oke ya, paham sampai sini ya. Nah, terakhir disuruh mencari berapa nilai A tambah B. Nah, terakhir A tambah B. Padahal A nya udah ketemu 5. Ketemu berapa? Min 1. Nah, berarti nilai A tambah B nya A tambah 5 minus 1. Berapa? Simple. 5 tambah min 1, 4. Ada jawabannya? Oh, berarti ketemunya yang C. Oke ya, bisa kami ya. Jadi materi terakhir ini materi gabungan, ya ada asintot datar, ada asintot tegak, gabungan jadi satu. Cuman pesan saya nanti, kalau nanti ketemu bentuk persamaan kuadrat, ingat kayak tadi ya, pakai D diskriminan. Jadi kalau dia memotong asintotnya 2 kali, oh berarti D-nya harus dari 0. Tapi kalau memotong asintotnya 1 kali, berarti D sama dengan 0. Dipotong D kecil dari 0. Kalau ketemu bentuk pertidaksamaan, kalau misalkan tanda di sebelah kiri tanda pertidaksamaan negatif, harus dibikin positif.
caranya kalikan negatif. Ya, itu ya. Oke, semoga materi hari ini bisa dipahami, ya, bisa bermanfaat, khususnya buat adik-adik yang sedang persiapan SBMPTN. Ya, oke, jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.